wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Sari Cendenan Tias dengan NIM 1264062111052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham MTDL, saham PUDB dan obligasi korporasi. Berikut penjelasannya. PT Metro Data Elektronik Tbk atau MTDL bergerak dalam bidang penjualan berbagai jenis komputer dan produk teknologi tinggi lainnya yang terkait dengan komputer dan layanan terkait lainnya. Salah satu layanan yang menarik dari MTDL adalah bisnis layanan cloud, karena industri cloud merupakan teknologi masa depan yang menjanjikan. MTDL selaku perusahaan penyedia solusi digital dan inovator teknologi terbuka di Indonesia terus bertransformasi secara digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang di era pasca pandemi. Terkait itu, perseroan mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan pada unit usaha solusi dan konsultasi MTDL, khususnya di sektor institusi keuangan, sektor publik, telekomunikasi, dan manufaktur. Pendapatan bisnis cloud service dari PT Metro Data Elektronik Tbk sendiri melonjak 87% YoY pada kuartal 1 tahun 2023, seiring tren pergeseran minat perusahaan-perusahaan terhadap layanan cloud serta meningkatnya kepedulian kepada dunia maya. MTDL pada tahun ini membagikan dividen sebesar Rp14,5 per lembar saham. Dividen tersebut berasal dari laba tahun buku 2022. Adapun angka dividen pada laba 2022 lebih besar dibandingkan sebelumnya yang sebesar Rp10,5 per lembar. Tahun lalu, MTDL membagikan dividen dengan rasio 25,3% dari laba 2021. Diketahui MTDL berhasil mencetak pendapatan tertinggi sepanjang sejarah perseroan dengan nilai sebesar 20,9 triliun pada 2022 atau naik 13,4% dari tahun sebelumnya. Dari pendapatan tersebut, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp580,5 miliar, melonjak 14,1% dari 2021. Dari seluruh pendapatan perseroan, bisnis distribusi digital memberi kontribusi sebesar Rp16,4 triliun, naik 12,4% YoY. Sementara bisnis solusi dan konsultasi mencatatkan pendapatan sebesar 5 triliun, meningkat 18,5% YoY. Peningkatan pendapatan pada unit bisnis distribusi digital kontribusikan terutama oleh penjualan notebook dan PC yang naik 7% YoY, serta penjualan produk smartphone yang juga naik 21% YoY. Adapun peningkatan pendapatan dari unit bisnis solusi dan konsultasi digital terutama didukung oleh penjualan kepada sektor financial service yang naik 44% YoY. Dalam rencana 2023, perseroan mengatakan unit bisnis solusi MTDL akan melanjutkan fokusnya dalam melaksanakan proyek BI-Fast bagi beberapa bank. Selain itu, MTDL juga akan fokus pada sektor publik yang diharapkan akan mencapai order booking hingga 1 triliun pada tahun 2023. Kemudian unit bisnis distribusi MTDL akan fokus dalam memperbesar pangsa pasar dealer baik dengan meningkatkan frekuensi penjualan maupun menambah portofolio produk. Unit bisnis tersebut akan dijalankan menggunakan dana operasional yang sudah dipisahkan dari dana untuk pembagian dividen. Saham MTDL menunjukkan kinerja yang bagus selama 5 tahun terakhir dengan membukukan kenaikan harga sebesar 223%. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertumbuhan sales growth pada saham MTDL negatif sebesar negatif 0,44% yang seharusnya perusahaan dengan skala sebesar ini mampu memberikan pertumbuhan sebesar 5-10%. Yang kedua, jika dilihat dari NPM-nya sebesar 2,66%, ini tergolong sangat kecil karena untuk standar NPM itu adalah di atas 5%. Harga wajar dari saham MTDL ini adalah Rp388 per lembar, akan tetapi pasar mengapresiasi di harga Rp530. Ini berarti saham ini dijual 1,3 kali lebih mahal dari harga sewajarnya. Walaupun PBF-nya di atas 1, bukan berarti saham ini sudah overvalue.
Jika dilihat dari prospek jangka panjang, saham ini masih akan terus tumbuh seiring dengan permintaan layanan IT. Selanjutnya, pembahasan mengenai PT Pujiadi Prestek Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan real estate dan manajemen properti. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan secara umum terdiri dari rumah hunian dan apartemen, sedangkan jasa yang dihasilkan meliputi penyewaan dan pengelolaan apartemen. Perusahaan dan grup telah mengembangkan lebih dari 20 proyek yang meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, ruko, dan hotel tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Portofolio properti perusahaan tersebut sendiri terdiri dari segmen apartemen, segmen perumahan, segmen komersial, segmen perhotelan, dan land bank. Saham PUDP dalam 5 tahun terakhir memberikan kinerja yang cukup bagus dengan kenaikan harga mencapai 84%. Akan tetapi masih banyak sisi yang harus diperhatikan dalam fundamental perusahaan ini, seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwasanya dari sisi GPM, OPM, dan NPM serta ROA dan ROE-nya mengalami pertumbuhan yang minus. Walaupun begitu, sebenarnya saham PUDP ini masih undervalued dengan PBV 0,5. Pada tahun 2023, PUDP membagikan dividen yang cukup besar dikarenakan laba meroket hingga 1.673%. Alokasi dividen itu setara dengan 23,6% dari torehan laba bersih tahun buku 2022 senilai 279 miliar. Jadi, pemegang saham perseroan akan menerima ganjaran dividen sejumlah Rp200 per lembar. Menyusul lompatan kinerja itu, perseroan memutuskan melunasi pinjaman pada Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BCA. Dengan pelunasan itu, total utang Bank Perseroan susut 63,20% ke posisi 2,3 miliar dari posisi tahun sebelumnya senilai 159,5 miliar. Selain itu, persetujuan penetapan dividen, pemegang saham juga menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris terbaru. Selanjutnya, keputusan Bank Indonesia atau BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin BPS menjadi 6% pada rapat Dewan Gubernur BI bulan Oktober 2023 membawa sejumlah efek untuk sektor properti. Kenaikan suku bunga ini secara tidak langsung akan mempengaruhi penjualan properti, terutama yang mayoritas pembelinya menggunakan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Karena diketahui, kenaikan suku bunga acuan akan memicu kenaikan suku bunga KPR. Kenaikan suku bunga acuan bisa menjadi penekan kinerja emiten properti. Pasalnya, kenaikan bunga KPR dapat menghambat minat masyarakat membeli properti. Dan terakhir, mengenai obligasi korporasi, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya, mengenai keuntungan membeli obligasi korporasi. Yang pertama, memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon atau bunga. Kupon atau bunga dibayarkan secara reguler sampai dengan jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Tingkat bunga atau kupon obligasi biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga yang ditawarkan deposito perbankan. Hal ini merupakan ciri utama obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya, maka tentu saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih yang disebut dengan capital gain. Capital gain juga diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon dengan nilai yang lebih rendah dari nilai nominalnya dan kemudian pada waktu jatuh tempo memperoleh pembayaran sesuai dengan harga nominal. Selain itu, terdapat juga resiko dalam membeli obligasi. Yang pertama, resiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun resiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi.
ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dikenal dengan istilah default. Walaupun jarang terjadi, namun dapat saja suatu ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar baik bunga maupun pokok obligasi tersebut. Yang kedua, resiko tingkat suku bunga atau interest rate risk. Pergerakan harga obligasi sangat ditentukan pergerakan tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Artinya apa? Jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Investor obligasi harus jeli memperhatikan tingkat suku bunga sedemikian rupa sehingga dapat memperkirakan apakah terus memegang suatu obligasi, membeli obligasi baru atau menjual obligasi yang dimiliki saat ini. Nah, dari penjelasan tadi, menurut saya untuk proporsi portofolio sebaiknya 50% pada obligasi korporasi. Dikarenakan resiko gagal bayar itu kecil asalkan obligasi korporasi yang dipilih bagus dan juga dapat dipercaya. Selain itu, obligasi memberikan pendapatan tetap setiap tahunnya. Kemudian untuk persentase 30%-nya saya berikan pada saham MTDL karena saham tersebut rutin memberikan dividen dan memiliki prospek yang sangat bagus untuk jangka panjang mengingat di masa yang akan datang kebutuhan layanan IT sangat diperlukan. Dan yang terakhir 20% untuk saham PUDP dikarenakan PUDP adalah saham properti yang sangat rentan termasuk dalam keadaan ekonomi apalagi jika ada kenaikan suku bunga yang sangat berpengaruh terhadap harga saham. Sekian penjelasan dari saya dan mengenai analisis saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.